Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Joko dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Topiknya adalah ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sebentar lagi kita akan melihat pergantian pemerintahan. Dan biasanya ini juga berarti ada perubahan besar dalam kurikulum pendidikan kita. Kontroversi soal kurikulum merdeka pun masih terus bergulir. Banyak yang bilang kalau kurikulum ini belum berhasil. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, saya ditemani oleh narasumber canggih kita, Dr. Ai. Selamat datang, Dokter. Terima kasih, Joko. Senang bisa berbagi dalam diskusi yang menarik ini. Oke, Dr. Ai, sebelum kita masuk lebih dalam, menurut kamu kenapa setiap kali kita ganti Menteri Pendidikan, kurikulumnya juga ikut ganti? Latar belakang masalah dan fenomena ganti kulum. Ya, Joko, ini memang fenomena yang unik di Indonesia. Setiap pergantian menteri, kita selalu melihat perubahan kurikulum. Salah satu alasannya adalah karena setiap menteri memiliki visi dan pendekatan yang berbeda soal pendidikan. Kurikulum dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan perbedaan visi tersebut. Tapi masalahnya, perubahan yang terlalu sering justru membuat sistem pendidikan tidak stabil, apalagi untuk guru dan siswa yang harus beradaptasi lagi dan lagi. Benar banget. Dan sekarang dengan kurikulum merdeka, kita lihat protes dari berbagai pihak. Banyak yang bilang kurikulum ini gagal. Menurut kamu, kenapa kurikulum merdeka dianggap gagal? Kontroversi dan protes. Kurikulum merdeka sebenarnya membawa ide-ide yang menarik, seperti memberi lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan siswa dalam menentukan pembelajaran mereka. Tapi sayangnya, implementasinya masih kurang matang. Banyak sekolah yang belum siap, baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan guru. Pelatihan guru yang kurang memadai dan teknologi yang belum merata juga jadi masalah besar. Akibatnya, harapan besar dari kurikulum ini tidak tercapai di banyak tempat. Iya, banyak yang bilang kalau idenya bagus, tapi penerapannya yang berantakan. Sekarang, kalau kita lihat lebih dalam, bagaimana refleksi kamu tentang kinerja Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan? Kalau kita bicara soal kinerja Nadiem Makarim, saya kira beliau datang dengan banyak inovasi yang dibutuhkan, terutama di era digital seperti sekarang. Nadiem berhasil membawa pendidikan lebih dekat dengan teknologi melalui program digitalisasi. Tapi, seperti yang kita bahas tadi, perubahan besar ini tidak bisa berjalan mulus tanpa persiapan yang matang di tingkat akar rumput. Banyak daerah yang belum siap, dan ini yang membuat kurikulum merdeka dianggap belum berhasil secara keseluruhan. Ada niat baik, tapi mungkin kurang waktu untuk benar-benar matang dalam pelaksanaannya. Benar juga. Sebentar lagi kita akan ganti pemerintahan. Menurut kamu, apakah kita akan melihat perubahan kurikulum lagi? Apa prediksi kamu? Prediksi tentang pergantian kurikulum. Kalau berdasarkan pola yang sudah-sudah, besar kemungkinan akan ada perubahan lagi, Joko. Menteri baru biasanya ingin membawa program baru yang mencerminkan visi mereka sendiri. Tapi saya harap kali ini lebih banyak evaluasi yang dilakukan sebelum mengganti kurikulum secara total. Jika kurikulum merdeka memang punya kelemahan, yang terbaik adalah memperbaikinya, bukan membuangnya begitu saja. Konsistensi sangat penting dalam pendidikan, dan perubahan kurikulum yang terlalu sering justru bisa membuat guru dan siswa kelelahan. Setuju, Dokter. Jadi harapannya siapapun menterinya nanti kurikulum baru tidak langsung diubah. Ya, oke. Mungkin kita bisa tutup dengan pandangan kamu soal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita ke depannya. Saran untuk perbaikan pendidikan ke depannya. Saya kira yang paling penting adalah evaluasi. Sebelum mengubah sesuatu, kita perlu melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kedua, pendidikan guru harus lebih diperhatikan. Guru adalah ujung tombak pendidikan, dan mereka harus dipersiapkan dengan baik, tidak hanya dalam hal materi ajar, tetapi juga keterampilan digital dan inovasi pembelajaran. Ketiga, infrastruktur teknologi harus diratakan, agar semua siswa di Indonesia, dari kota sampai desa, mendapatkan kesempatan yang sama. Wah, itu poin yang sangat bagus, Dokter. Terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal masalah kurikulum ini. Sama-sama, Joko. Senang bisa berbagi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa.